Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita masuk materi pertama tentang qawaidut tafsir ya. Kita mulai dari bicara tentang ta'rif qawaidut tafsir. Ta'rif artinya definisi, qawaid jamak dari qaidah ya. Definisi kaidah tafsir. Al-qaidatu lughatan. Jadi sekali lagi kata qawaid itu jamak dari qaidah. Qaidah satu kaidah. Tapi kalau qawaid kaidah atau beberapa kaidah. Al-qaidatu lughatan. Kaidah secara bahasa. Apa itu kaidah secara bahasa? Al-aslul ladzi yubna alaihi ghairuhu. Jadi kaidah itu secara bahasa dalam bahasa Arab artinya asal atau juga bisa diartikan dengan dasar yang dibangun di atasnya selainnya. Jadi dasar yang dibangun di atasnya selainnya. Sehingga kalau dalam istilah rumah ini, kaidah itu sama dengan fundamen ya. Jadi kalau orang bangun rumah ada fundamen di bawahnya yang dengan batu biasanya. Nah, itu namanya kaidah dalam bahasa Arab. Nah, makanya ketika Ibrahim di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Ibrahim memulai membangun al-qawaid, dasar atau fundamen dari bait dalam artian Ka'bah ya. Jadi qawaid atau qaid dalam bahasa Arab itu bahasa Indonesia artinya fundamen atau dasar. Al-aslul ladzi yubna alaihi ghairuhu, dasar yang dibangun di atasnya selainnya. Kemudian secara istilah, apa yang dimaksud dengan qaidah? Kaidah itu artinya hukmun kulliyun yata'arrafu bihi ala ahkami juz'iyyatihi. Hukmun kulli, hukum atau bisa juga ketentuan yang bersifat umum, yang bersifat menyeluruh, ketentuan yang bersifat umum, yang bersifat menyeluruh, yata'arrafu bihi, yang diketahui dengannya, ala di atas ahkami juz'iyyatihi, hukum-hukum bagiannya. Jadi hukum yang bersifat umum, ketentuan yang bersifat umum, yang dengan ketentuan yang bersifat umum akan diketahui hukum-hukum yang bersifat juz'i atau bersifat bagian atau parsial. Contohnya begini, IAIN itu umum ya, umum. Kemudian di bawahnya ada bagian. Bagiannya itu ada fakultas, 4 fakultas, kemudian ada jurusan, sekian jurusan. Maka jurusan atau fakultas itu adalah juz'un, bagian dari IAIN. Nah, maka ketika dikatakan umpamanya setiap mahasiswa IAIN tidak boleh datang ke kampus untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Setiap mahasiswa IAIN tidak boleh datang ke kampus untuk mengantisipasi penyebaran wabah corona. Nah, ketika disebutkan setiap mahasiswa IAIN itu kan berarti hukum umum, berlaku umum. Dan itu berlaku untuk bagian-bagian. Berarti kalau mahasiswa FEBI boleh tidak datang ke kampus? Tidak, karena dia hukum juz'i. Atau umpamanya mahasiswa IAT boleh tidak datang ke kampus? Tidak. Ya, jadi meskipun dengan hanya menyebutkan hukum umum, maka dengan hukum itu difahami hukum dan ketentuan pada hal-hal yang bersifat juz'i. Maka kalimat tadi mahasiswa IAIN tidak boleh datang ke kampus itu namanya kaidah dalam bahasa Arab. Sebuah kaidah, sebuah ketentuan yang bersifat umum.
Dengan ketentuan bersifat umum itu, maka difahamilah ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus. Baik, itu kaidah secara istilah. Kemudian kita masuk ke tafsir. Apa itu tafsir secara bahasa? Ini sudah kita pelajari, yaitu al-kashfu, membuka, wal bayan, menjelaskan. Jadi tafsir membuka dan menjelaskan. Wastilahan, dan secara istilah apa itu tafsir? Nah, kita ambil saja definisi yang paling sederhana. Bayanu ma'ani kalamillahi ta'ala, penjelasan terhadap makna-makna firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bicara tafsir secara bahasa artinya membuka atau menjelaskan. Kalau secara istilah penjelasan, apa itu tafsir? Penjelasan terhadap makna-makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir. Nah, lalu sekarang apa itu qawaidut tafsir? Setelah kita pelajari apa itu kaidah dan apa itu tafsir, nah, sekarang kita lihat definisi apa itu qawaid tafsir. Ketika digabung dua kata itu, maka dia akan menjadi arti sendiri. Apa itu qawaidut tafsir? Nah, di sini dijelaskan hiya al-ahkamul kulliyatu allati yatawassalu biha ila istinbati ma'anil Qur'anil Karim wa ma'rifatur rajihi mimma fihi khilafun. Nah, apa itu qawaid tafsir? Al-ahkamul kulliyah. Nah, kembali ke prinsip kaidah secara istilah tadi. Kaidah itu ahkamun kulliyah, hukum-hukum yang bersifat umum, ketentuan-ketentuan yang bersifat umum atau ketentuan yang bersifat universal, allati yang yatawassalu biha, yang dapat digunakan. Nah, kalau bahasa terjemahan letter-letternya yatawassalu ini kan sampai dengannya. Yang sampai dengannya, kita hanya gunakan dengan terjemahan yang dapat digunakan ilastinbati ma'anil Quran, untuk mengistimbatkan, untuk mengeluarkan, untuk menghasilkan makna-makna Al-Quranul Karim. Jadi qawaidut tafsir, hukum-hukum yang bersifat umum, ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang dapat dipergunakan untuk mengistimbatkan makna Al-Quranul Karim, untuk mengeluarkan atau memahami makna ayat Al-Quranul Karim. Tidak hanya itu, wa ma'rifatur rajihi, dan juga untuk mengetahui yang kuat, mimma fihi khilafun, dari apa-apa yang di dalamnya terdapat perbedaan. Nah, jadi maksudnya begini. Jadi qawaidut tafsir ada beberapa kata kunci. Pertama, dia hukum-hukum kuliah. Hukum-hukum yang bersifat umum, ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang dapat dipergunakan pertama untuk istimbat ma'anil Quran, untuk menggali, menghasilkan makna-makna ayat Al-Quran. Jadi dengan menggunakan kaidah-kaidah ini nanti kita akan bisa menggali kandungan Al-Quran lebih dalam. Sebagai contoh, umpamanya ketika kita menggunakan kaidah amar, nanti kita belajar kaidah amar. Ada kaidah amar dalam tafsir, ada termasuk juga dalam fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal kalau ada perintah itu wajib. Nah, lalu maka nanti kita akan bertemu ketika dalam Al-Quran ada aqimus shalah. Aqimu itu amar. Nah, maka bagaimana hukumnya di situ perintah itu? Nah, kembali ke kaidah tadi, al-aslu fil amri. Hukum asal setiap perintah itu wajib kecuali ada dalil yang mengeluarkannya atau mengecualikannya. Nah, maka ketika kita lihat aqimus shalah, ada enggak dalil yang mengeluarkan? Tidak ada, berarti padanya berlaku hukum asal. Maka ketika kita menafsirkan aqimus shalah, kita bisa jelaskan bahwa salat itu hukumnya wajib.
bahkan juga kaedah huruf umpamanya, huruf atof umpamanya. Nah, itu akan kita pahami nanti apa konsekuensi dari huruf ataf. Nah, artinya dengan kaidah-kaidah ini kita akan bisa menggali makna ayat-ayat Al-Qur'an lebih dalam. Kemudian yang kedua, nah, kaidah juga itu dapat digunakan untuk ma'rifatur rajih mimma fihi minal khilaf. Nah, dalam penafsiran itu nanti kan ada khilaf ya, ada perbedaan-perbedaan dalam penafsiran. Maka untuk memilih mana penafsiran yang kuat, mana penafsiran yang lebih tepat, maka dengan kita memahami kaidah ini, insya Allah kita juga bisa memahami makna mana penafsiran yang lebih tepat dan mana penafsiran yang lebih kuat dibanding penafsiran lainnya. Baik, saudara sekalian, ini bagian tentang pengertian qawaid tafsir.